Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik. Oke, enaknya kalau sore-sore seperti ini habis beraktivitas. Ini kan aku baru saja pulang dari kantor. Ya, seperti mana biasanya teman-teman, rutinitas itu ngasih makan burung, ya makan sore sambil ngopi, ya kan? Yuk kita ngopi bareng ya. Oke teman-teman, pagi tadi saya bikin konten ya, dimana saya kasih judul Murai Batu Kebal Hukum. Nanti teman-teman yang belum lihat silahkan dilihat dulu. Dimana di situ saya membahas supersonik. Hariannya supersonik itu seperti apa? Teman-teman, saya kan menegaskan. Saya katakan di situ, kenapa Om Sanda jarang mau bahas supersonik? Karena tipikal supersonik ini tidak umumnya burung untuk karakternya. Maka ya apa ya? Nanti kalau terlalu dibahas takutnya apa? Karena ini nggak umumnya. Nah, saya kan pengen itu membahas sesuatu yang umum-umum saja. Gitu ya teman-teman ya. Tetapi bukan berarti ya tidak sama sekali dibahas. Ya paling tidak ini bisa jadi apa, wawasan. Oh ternyata ada toh burung seperti mana si supersonik. Oke teman-teman. Tanggapan dari teman-teman kita di kolom komentar YouTube cukup banyak ya. Dan saya melihat di sini inilah yang mendorong saya akhirnya ya saya bikin konten ini tadi gitu ya. Ini kan capek sebenarnya, tapi karena saya senang, ya udah aku bikinkan konten gitu. Saya melihat di sini teman-teman, ternyata apa yang saya lakukan selama 5 tahun ini ya dalam nge-YouTube, ya alhamdulillah akhirnya teman-teman paham bagaimana sih pentingnya mengkondisikan burung, khususnya untuk burung lomba ya. Burung lomba itu hariannya jangan dibiarkan gemprong-gemprong. Memang kita bentuk burung itu supaya di rumah itu tenang. Tetapi di lapangan dia kerja dengan bagus. Dia kerja ngotot dan sebagainya. Itu alasannya kenapa sering Om Sanda ingatkan, tujuanmu pelihara burung murai batu itu untuk apa? Kalau memang tujuannya untuk dilombakan, ya satu, kamu udah temukan burungmu gitu ya, settingannya udah kamu temukan, pengondisian ini penting gitu ya. Supaya apa? Nantinya burungmu bisa kerja dengan bagus, kerja dengan maksimal di lapangan. Gitu loh. Nah, jadi di komentar-komentar yang masuk di sini ya teman-teman mengatakan bahwa burungnya di rumah itu tidak gemprong, burungnya di rumah itu hampir sama seperti mana supersonik. Dia santai, tapi kalau udah ketemu musuh, dia kerja dengan top perform gitu ya. Kerjanya ngotot dan burungnya berprestasi. Gitu ya. Oke lah. Nah, saya akan coba menanggapi ya. Ini di komentar lain teman-teman, tetapi tetap di komentar YouTube, hanya saja di beda video ya. Ini dari Om Muhammad Ridwan MD 20G. Om, bahas agar murai di rumah nggak gemprong-gemprong dong. Saya lihat murai mewah di rumahnya anteng aja Om. Seperti supersonik, avatar dan lain-lain. Di rumah kalem Om, mohon ilmunya Om. Oke. Jadi teman kita ini tadi bertanya, mungkin kan dia juga sudah lihat ya di beberapa video di mana seperti mana videonya avatar saat di rumah burung itu santai, nggak gembrong ya. Seperti mana supersonik juga seperti itu ya. Teman-teman juga kan sudah tahu ya. Nah, jadi gini, yang perlu teman-teman pahami di sini ya. Ada satu karena memang karakter, ya kan? Ada karena upaya. Cuma semua itu tujuannya sama. Gimana caranya mengkondisikan burung kalau di rumah itu nggak gembrong. Hanya saja bedanya satu karena memang karakter, yang satu apa?
bentuk dari upaya. Contohnya nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat videonya si Avatar, kan Avatar itu ditaruh di rumah dia nunggal. Jadi Avatar itu ditaruh di satu rumah yang nggak ada burung murai batu selain Avatar. Istilah orang burung itu nunggal. Kenapa seperti itu? Ini kan juga bentuk dari upaya. Supaya burung itu dikondisikan dia nggak gemprong hariannya karena tidak tersulut emosi. Ya, karena nggak ada burung murai batu lain. Teman-teman, masih ingat nggak? Saya pernah bahas murai batu itu kalau sudah kita ini murai batu yang udah sering dilombakan gitu ya, udah memang burung lapangan, burung gantangan gitu. Itu biasanya pemain itu lebih fokus. Yang tujuannya supaya burung bisa kerja maksimal. Nah, langkah-langkahnya ya seperti mana burung nunggal. Jadi kalau burung nunggal bisa dia itu pakai settingan atau dia pakai full EF. Nah, kalau malah burung yang full EF. Kalau burung full EF itu udah wajib yang namanya apa? Nunggal. Karena apa? Burung yang full EF ini dia itu kan on fire setiap hari. Gitu loh ya. Jadi kalau dia sampai tersulut emosinya, jelas dia gemprong. Dan kalau dia sampai gemprong hariannya terbiasa seperti itu, bisa dipastikan istilah orang burung itu kalau burung gacor di rumah, di lapangannya bohong. Jadi itu bisa dikatakan bahwa itu adalah bentuk dari upaya. Gitu ya. Jadi teman-teman kan banyak ya caranya untuk mengkondisikan. Poinnya bagaimana mengkondisikan burung itu supaya tidak gemprong di rumah. Anggap aja ya teman-teman mungkin kan nggak bisa. Ada sebagian teman kita kan yang nggak bisa terus beli rumah hanya khusus untuk burungnya. Nggak semua seperti itu kan ya. Cuman di rumah kebetulan kok ada beberapa burung murai batu. Tetapi pengennya kok burung itu gimana caranya nggak gemprong. Nah itu seperti mana yang saya lakukan ya di burung-burung saya juga gitu ya. Jadi burung-burung kalau di rumah saya ini walaupun ada pastol, ini kan teman-teman kan nggak begitu dengar ya. Mana suara murai batu? Kalau suara-suara masteran ini si batok saya di atas nih gacornya minta ampun nih kan. Dan masih banyak masteran-masteran yang lain. Suara murai batunya kurang terdengar kan ya. Karena memang saya bentuk dia seperti itu. Ini dasar saja ya. Burung itu kan sering saya katakan yang penting konsisten. Arti dari konsisten ini bukan hanya jumlah EF yang kamu kasih, tapi bagaimana kamu bentuk burung itu ya dengan membiasakan. Membiasakan dan burung nanti akan terbiasa dengan rutinitas aktivitas yang teman-teman berikan. Satu contoh. Setiap jam 6 burung keluar. Setiap jam 8 burung makan jangkrik. Setiap jam 9 dikerodong dimasukkan ke rumah. Setiap sore jam 4 teman-teman keluarkan. Setiap 2 hari sekali burung dimandikan. Nah, ini akan terbiasa. Apalagi untuk burung-burung yang sudah dewasa. Kalau pastol itu malah biasanya nih teman-teman, kebanyakan kalau pastol itu kan masih seolah-olah, apalagi burungnya berkarakter. Tapi bukan berarti tidak bisa untuk mencetak burung yang berkarakter ini tadi di rumah itu tenang. Ya tapi kadang-kadang juga tetap ada kecolongannya juga teman-teman ya. Apalagi kalau di kantor gitu, ada orang datang gitu, entah itu orang burung atau bukan gitu. Orang paket pun kadang-kadang itu lihat ada sangkar, ada burungnya disiutin. Ya kan? Nah itu akhirnya tersulut emosinya. Cuman ya itu tadi, gimana caranya, yang penting kan ya, bikin burung itu terbiasa untuk tidak gemprong di rumah. Ya, itu adalah upaya. Nah sekarang karakter. Nah kalau bicara tentang karakter ya seperti mana SS. SS ini pokoknya nggak ngelihat burung murai batu, dia nggak mungkin ngerespon. Nah, walaupun pastol cililin di rumah ini aja ada 2, ya kan?
Kapas tembak ada, jenggot ada, ini si latahnya yang batosa ini juga ada. Ini kalau dia, ya kan, apalagi waktu nembak-nembak gitu. Ya kalau bukan karena karakter, si SS pasti akan gemprong. Gitu kan ya. Tapi kan teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana si SS santai. Pokoknya SS itu dia dengar suara burung nggak ngaruh. Kalau dia lihat langsung, itu baru. Dia langsung 180 derajat itu berubah si SS. Wah, langsung begini dia. Ya, kan kadang-kadang juga aneh ya. Burung kalau hariannya kok seperti itu. Nggak bunyi. Ternyata benar kan apa yang Om Sanda katakan. Si SS ini di rumah benar-benar nggak. Pokoknya kayak burung kalau ditawarkan, udah bayar aja tuh 2 juta. Nggak ada yang mau. Nggak bunyi kok, ya kan? Tapi beda cerita sewaktu di lapangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kerja si SS? Apakah dia tipe burung yang nembak, diem, nembak, diem, nembak? Enggak kan? SS itu tipe burung yang hiper. Maka saya katakan 180 derajat itu ya, berubah si SS. Sewaktu dia lihat burung murai batu. Gitu teman-teman ya. Jadi Om, yang kamu tanyakan itu kan ya. Jadi saya melihat murai mewah di rumah anteng aja Om. Seperti Supersonic, Avatar dan yang lain-lain. Di rumah kalem Om. Mohon ilmunya. Yaitu tadi. Ada karena upaya. Ya. Upayanya ya seperti mana kayak Avatar itu upaya. Saya melihat kan karena dia ditaruh di rumah sendirian. Artinya itu nunggal. Dan itu banyak kok. Bukan hanya Avatar aja. Banyak burung-burung lapangan atau burung yang memang dia udah jadi gacauan lah teman-teman ya. Yang pengennya memang burung itu sekali keluar langsung kerja, ngotot, top perform, dan juara gitu ya. Nah, pemain-pemain ini biasanya memang ngambil langkah ini. Ya. Burung yang sebenarnya kalau dia itu ditaruh banyak burung di rumah, dia juga gemprong. Nah, maka langkah yang efektif adalah nunggal. Itu adalah upaya. Nah, kalau si SS ini karena karakter. Karakter dia. Kalau pastol-pastol saya itu masih kecolongan kadang-kadang. Dia gemprong. Marah nembak itu di dalam kerodong. Kalau dia tersulut emosinya. Biasanya ya kalau di burung-burung yang ada di rumah ini dia udah hafal, udah terbiasa kan. Dia nggak marah-marah. Ya waktu SS pertama kali nyampe sini aja dia marah-marah gitu ya. Sekarang nggak lagi gitu. Cuman masalahnya kadang-kadang ya itu tadi ada tukang paket, ada orang iseng, teman-teman perburungan yang ada di sini juga gitu kan, iseng latah gitu terus dia coba untuk siutin, akhirnya burungnya bunyi. Nah itu bunyi itu. Pastol itu yang bunyi tuh. Ya. Oke lah. Mungkin gitu aja teman-teman ya. Alhamdulillah akhirnya teman-teman sekarang paham ya. Dan ini juga nanti bisa jadi sesuatu untuk mengawali teman-temanku yang lain juga. Akhirnya teman-teman meyakini apa yang sudah sering Om Sanda bahas. Bahkan 5 tahun yang lalu juga itu sudah konsisten kan orangnya. Om Sanda itu orangnya konsisten. Ya. Jadi kalau burung lapangan, ya jangan kamu biasakan gemprong di rumah. Kamu upayakan saja itu. Supaya burungmu tidak gemprong di rumah. Karena burung yang gacor, bongkar-bongkar materi di rumah itu biasanya di lapangan bohong. Maksudnya bohongnya seperti apa? Ada yang burungnya nggak kerja, ada yang hanya pasang badan, ada yang dia itu kerja tapi kerjanya nggak maksimal. Ya seperti itu. Kalau pengennya maksimal, ya bentuk burungmu itu tadi, ya kan? Biasakan burung itu tidak gemprong di rumah supaya waktu dibawa ke lapangan dia frontal untuk mengeluarkan unek-uneknya. Tebak cililin, tebak kapas tebak, tebak jenggotan seperti itu. Kerjanya durasi dari awal sampai akhir. Gitu aja lah ya. Selamat ngopi. Yuk kita ngopi bareng ya. Sukses selalu.